There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhari dari 6B dengan NIM 2071877. Saya di sini akan menyampaikan materi saya yang berjudul Aplikasi Bioteknologi dalam Sumber Daya Energi. Pengertian bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa sebagai fraksi produk biodegradasi, limbah dan residu dari pertanian berasal dari nabati dan hewani, industri kehutanan dan terkait, dan sebagian kecil biodegradasi dari limbah industri dan kota atau FEO. Bioenergi berperan penting pada pencapaian target dalam menggantikan petroleum didasarkan pada bahan bakar transportasi dengan bahan bakar alternatif dan pereduksian emisi karbon dioksida dalam jangka panjang. Sebagai sumber biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan bioenergi berbagai bentuk. Contohnya, makanan, serat, dan kayu sebagai residu dari sektor industri, energi dan rotasi pendek, tanaman dan limbah pertanian, dan hutan pertanian. Sebagian residu dari sektor kehutanan di mana seluruhnya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, panas, gabungan panas dan tenaga, dan bentuk-bentuk bioenergi. Bioenergi modern bergantung pada konversi teknologi yang efisien. Untuk aplikasi skala rumah tangga, usaha kecil dan industri, input biomasa padat atau cair diproduksi untuk menjadi energi yang lebih nyaman. Produksi bioenergi. Dalam bentuk bioenergi modern, etanol, biodiesel, dan biogas adalah produk utama bioenergi. Etanol dan biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi, dan etanol juga produk mentah penting dalam industri kimia. Produk etanol berperan penting dalam transportasi petroleum terhadap biomasa berdasarkan ekonomi, ketahanan pangan, dan lingkungan. Proses etanol. Etanol dapat diproduksi menggunakan produk pertanian sebagai tepung seperti tepung dan gula, atau lignoselulosa biomasa. Saat ini lebih dari 10 miliar galon etanol diproduksi secara global per tahun dari tepung jagung dan gula, tebu dan bit gula, melalui prosedur industri termasuk hidrolisis pati dan fermentasi gula. Pati dan gula berbasis etanol sering disebut sebagai biofuel pada generasi pertama. Biodiesel. Biodiesel merupakan biofuel yang membutuhkan teknologi pengelolaan yang jauh lebih sederhana dibandingkan etanol. Biodiesel adalah campuran solar dengan minyak dari biji tanaman, alga atau sumber hayati lainnya, seperti penyumbangan hewan yang telah ditransesterifikasi untuk menghasilkan gliserol. Berbagai spesies tanaman untuk produk biodiesel termasuk kedelai, rapeseed dan canola, bunga matahari, dan kelapa sawit. Setelah minyak diekstrak dari bagian tanaman tersebut, selanjutnya ditransesterifikasi sehingga diperoleh metil biodiesel atau etil ester. Biogas. Biogas sebuah pilihan modern yang ketiga untuk bioenergi adalah biogas dari berbagai limbah organik, termasuk tanaman jerami, melalui gasifikasi. Biogas termasuk metana, hidrogen, dan karbon monosakarida. Saat ini, gasifikasi menggunakan teknologi dengan rendahnya keseimbangan energi bersih dan kegunaannya karena mungkin terbatas. Selain biogas tradisional, produksi hidrogen dengan ganggang hijau dan mikroba telah diusulkan sebagai potensi sumber untuk biofuel generasi ketiga. Tidak seperti produksi hidrogen dari sumber biomasa lainnya, produksi hidrogen berbasis alga menggunakan air secara biologi reaksi pemisahan, di mana hidrogenase menggunakan rantai transportasi elektron fotosintesis untuk mereduksi proton produksi hidrogen. Rekayasa hidrogenase meningkatkan toleransi oksigen dan sistem biologi meneliti gen dan jalur yang terlibat dalam produksi hidrogen untuk mewujudkan potensi platform ini. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mafiro dengan NIM 207180084, Prodi Tadris Biologi 6A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu Saudara Muhammad Azhari. Langsung saja, yaitu peranan bioteknologi untuk menunjang pemecahan kebutuhan energi. Yang pertama yaitu peluang memenuhi kebutuhan energi. Bahan bakar nabati atau BBN adalah bahan bakar di sumber hayati. BBN berjenis biomasa, bioetanol, dan biodiesel saat ini telah menjadi pilihan untuk dipergunakan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi. BBN atau bahan bakar nabati berperan penting dalam menganeka-ragamkan penggunaan energi dan memberikan sumbangan terhadap peningkatan ketahanan energi. Berdasarkan laporan International Energy Agency, diprediksi bahwa pada tahun 2050, bahan bakar nabati atau biasa disebut BBN dapat menurunkan kebutuhan bahan bakar minyak bumi sebanyak 20-40%. Nah, pengembangan BBN untuk mendorong produksi etanol dan biofuel menyebabkan permintaan produk pertanian atau pangan mengalami peningkatan. Dalam kondisi permintaan yang meningkat sementara pasokan terbatas, sangat berpotensi meningkatkan harga pangan dan BBN atau bahan bakar nabati. Nah, selanjutnya itu biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang terbuat dari tumbuhan atau hewan dan berasal dari residu pertanian dan kehutanan, kota dan limbah industri dan perairan darat, dan tumbuh tanaman khusus untuk keperluan energi. Nah, biomasa sendiri merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diubah menjadi energi dan digunakan sebagai alternatif minyak bumi. Penggunaan biomasa di bidang bioteknologi alternatif menggunakan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar berbasis alkohol yang terbuat dari gula dan pati, ditemukan dalam jagung, sorghum, biji-bijian, dan gandum oleh fermentasi dan proses penyulingan. Nah, biopremium adalah campuran premium dengan etanol atau bahan bakar cair yang merupakan hasil percampuran 98% premium dan 2% etanol. Bioetanol yang dipakai sebagai campuran premium ini diambil dari ubi kayu, namun kadar etanol di sini hanya 2%, artinya penggunaan minyak bumi sebagai energi yang tidak dapat diperbaharui masih sangatlah besar. Pemanfaatan bioetanol apabila kita bandingkan dengan Amerika Serikat dan Brazil yang sudah menggunakan bahan bakar tersebut dikenal sebagai gasohol di Amerika Serikat dan di Brasil sebagai bensin tipe C. Nah, yang terakhir adalah biodiesel. Biodiesel berasal dari tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jagung, dan kedelai dan sedang meningkat digunakan dengan cara biokonversi. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Sucitri Juniarti dari Loka Biologi 6A dengan NIM 2718070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Inayatul Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan penggunaan bioteknologi dalam sumber daya energi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekurangan penggunaan bioteknologi dalam sumber daya energi. Yang pertama, karena biaya instansi awal tinggi. Mengapa biaya instansi awal bertinggi? Karena meskipun gratis, sumber energi alternatif memerlukan biaya instalasi yang relatif mahal. Selain itu, energi ini juga sulit disimpan dan dikirim lantaran harganya yang terlalu tinggi. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi alternatif digunakan secara luas adalah karena penyimpanan dan biaya transportasi yang relatif lebih tinggi. Yang ketiga, tidak dapat atau tidak bisa diandalkan karena sumber energi alternatif ini sangat tergantung pada faktor-faktor alam. Kalau misalnya alamnya tidak baik, berarti tidak dapat diandalkan, tergantung dengan faktor cuaca juga. Dan yang keempat, belum efisien.
Hingga saat ini, pembangkit dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada energi alternatif ini, dan juga banyak beberapa faktor yang mendasari dari energi alternatif ini sehingga penggunaannya belum efisien. Dan yang terakhir yaitu langkanya sumber daya manusia, seperti langkanya keterampilan dan langkanya sumber daya penunjang. Contohnya, kita kekurangan banyak orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan untuk mengelola hasil dari sumber daya alternatif itu sendiri, seperti kekurangan orang berpendidikan atau yang bisa atau yang menguasai ilmu tersebut, dan langkanya sumber daya penunjang. Kita tahu sendiri di Indonesia penunjang untuk energi alternatif itu sendiri sangatlah bila bisa dikategorikan tidak memenuhi persyaratan atau di bawah standar, karena pemerintah tidak memfokuskan pada energi alternatif yang menurut mereka tidak efisien, dan mereka lebih mementingkan sumber daya energi konvensional yang lebih teruji, yang lebih irit, yang lebih tidak mahal. Dan kita di Indonesia sendiri kekurangan itu semua, kekurangan sumber daya manusia. Makanya kita tidak bisa mengelola apa yang ada di Indonesia sendiri, terutama pada energinya. Nah, yang kedua, selain mempunyai kekurangan, sumber energi alternatif ini juga mempunyai kelebihan. Apa saja sih? Yang pertama, ada energi terbarukan. Energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan, hingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Sumber energi seperti ini, seperti matahari dan panas bumi, akan selalu tersedia dan tidak pernah habis seperti minyak bumi atau batu bara. Dan yang kedua, ramah lingkungan juga tentunya. Energi alternatif tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Bahkan minyak yang digunakan untuk menjalankan mobil misalnya menghasilkan banyak gas yang berpengaruh buruk bagi lingkungan. Dan yang ketiga, sumber energi secara gratis dapat kita nikmati secara gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi alternatif tidak perlu beli. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita kalau kita bisa mengolahnya dengan maksimal. Dan yang terakhir, ada pasokan di Indonesia sekarang ini pasokannya sangat melimpah, karena relevansi dari poin ini akan bervariasi untuk tiap lokasinya. Jika berada di daerah dengan banyak sinar matahari, maka Anda akan memiliki banyak pasokan energi surya. Dan kita tahu sendiri di Indonesia merupakan iklim tropis yang merupakan musim panasnya lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, itu salah satu sumber energi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk kita sendiri, karena di sini kita menggunakan energi surya untuk mencerahkan atau bisa untuk menghidupkan lampu, untuk terutama lampu gitu. Jadi kita bisa irit dengan catatan kita bisa mengolahnya atau bisa memproduksi lebih banyak lagi seperti tenaga surya yang penggunaannya langsung dari sinar matahari. Ya, tapi biaya awalnya sedikit agak mahal dan penyimpanannya harus juga balik tadi dari kelemahannya.